sahabat Edson, pada bab ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks dan elektrokimia, yang mana elektrokimia itu adalah hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Dan reaksi kimia yang berguna atau yang berada pada konsep elektrokimia ini adalah reaksi kimia reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang konsep reaksi redoks. Ya, jadi di sini kita akan lebih terfokus kepada konsep reaksi redoks. Nah, sebenarnya kalian juga sudah mendapatkan ya materi ini di kelas 10 ya. Nah, di kelas 12 ini adalah pengembangan materi dari materi kelas 10 yang kalian dapatkan. Seperti itu. Oke, sekarang dari redoks dulu. Apa sih yang dimaksud dengan redoks? Coba kalian ingat-ingat lagi, redoks itu apa? Redoks itu merupakan singkatan dari kata reduksi dan oksidasi. Ya, jadi ini adalah singkatan dari kata reduksi dan oksidasi. Seperti itu. Nah, yang mana masing-masing dari reduksi dan oksidasi ini akan memiliki 3 pengertian. Oke ya, kita akan membedakan nih yang dimaksud dengan reduksi itu apa saja. Kemudian yang dimaksud dengan oksidasi itu apa aja, gitu ya. Jadi di sebelah sini reduksi dan sebelah sininya kita pisahkan oksidasi. Oke, yang pertama kita mulai dari reaksi oksidasi dulu ya. Karena oksidasi itu mungkin lebih kalian sering dengar dibandingkan dengan reduksi ya. Misalkan kata-katanya seperti ini. Jadi ada logam yang teroksidasi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi logam yang teroksidasi itu adalah logam yang bereaksi dengan oksigen. Ya, jadi pengertian yang pertama dilihat dari sisi pengikatan atau pelepasan oksigen atau bereaksi dan menghasilkan oksigen. Yang pertama, oksidasi artinya adalah reaksi pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen. Ikatan oksigen atau O2 ya. Oksigen atau O2. Nah, atau bahasa gampangnya adalah bereaksi dengan oksigen. Jadi misalkan suatu logam nih, logam besi. Logam besi dia teroksidasi. Berarti artinya logam besi ini dia bereaksi dengan oksigen. Nah, nanti menghasilkan, misalkan menghasilkan Fe2O3 seperti itu. Jadi ini 3/2 ya kan? Di sini 2. Nah, kalian lihat di sini oksigennya itu berada pada reaktan. Jika oksigennya berada pada reaktan, berarti si Fe ini mengikat si oksigen. Oke ya. Berarti reduksi itu apa? Reduksi itu tinggal kebalikannya aja. Reduksi itu berarti adalah reaksi pelepasan oksigen, gitu. Reaksi pelepasan oksigen. Pelepasan oksigen. Jadi oksigennya itu diproduksi. Kalau ini oksigennya direaksikan seperti itu. Ya, kebalikannya aja berarti Fe2O3 ini nanti terurai gitu ya, menghasilkan 2 Fe dan 3/2 O2. Nah, O2 yang dihasilkan ya itu kan berada sebagai produknya. Jadi sama saja dikatakan bahwa ini melepas oksigen atau pelepasan dari oksigen seperti itu. Oke, itu dari sisi yang pertama ya, pengikatan dan pelepasan oksigen. Sekarang dari sisi yang kedua, yaitu tentang pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, untuk oksidasi, ini merupakan reaksi pelepasan elektron. Pelepasan elektron. Nah, misalkan seperti ini. Na, ya logam Na ya seperti pada reaksi ionisasi gitu ya. Jadi Na melepaskan satu elektronnya menjadi Na+ ditambah elektron. Seperti itu, Na menjadi Na+
ditambah dengan elektron. Nah, kalau kalian lihat di sini, elektronnya itu dilepas sebagai produk. Ya. Jadi kalau bahasanya pelepasan, elektronnya itu sebagai produk, ya. Seperti itu. Nah, berarti reduksi ini tinggal kebalikannya. Kalau ini reaksi pelepasan, reduksi berarti reaksi pengikatan. Reaksi pengikatan elektron. Pengikatan elektron, ya. Contoh reaksi pengikatan elektron itu misalkan seperti ini. Cl- ya, atau Cl2 gitu ya, menjadi Cl- ya. Berarti kan dia harus menangkap elektron dari atom yang tidak bermuatan, dia mau jadi negatif, berarti kan harus menangkap elektron. Nah, di sini Cl2 kalian samain dulu, berarti di sini kasih 2 supaya sama. Nah, ketika dikasih 2, muatan dia jadi berubah. 2 dikali min 1 jadi min 2 kan? Nah, makanya di sebelah kiri harus ditambahin lagi. Tambahin 2 elektron. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa elektronnya itu berada pada reaktan atau diikat elektronnya. Diikat elektronnya, ya. Kalau ini dilepas elektronnya. Oke, itu adalah pengertian yang kedua. Nah, sekarang dari sisi yang ketiga, yang paling sering digunakan seperti itu. Nah, dari sisi yang ketiga itu adalah mengenai peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi atau bilox, ya. Jadi, yang ketiga, kalau kita ngomongin oksidasi, oksidasi itu adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi, ya. Kalau penurunan itu reduksi. Berarti oksidasi itu adalah reaksi kenaikan, ya, naik bilangan oksidasinya. Reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau disingkatnya apa? Pastinya kalian juga sudah belajar nih di kelas 10, itu adalah bilox, ya, yang disebut sebagai bilox. Oke, kalau oksidasi reaksi kenaikan, otomatis reduksi kebalikannya aja. Berarti reduksinya adalah reaksi penurunan. Penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Seperti itu, ya. Jadi, yang pertama ini adalah kenaikan bilox, ya. Yang ketiga, oksidasi. Itu pengertiannya kenaikan bilangan oksidasi, sementara reduksi adalah reaksi penurunan. Jadi bedanya di situ. Ini penurunan, reduksi, sedangkan oksidasi adalah kenaikan, ya. Nanti kalian kalau pertanyaannya misalkan disuruh pilih di antara reaksi-reaksi yang ada, manakah yang termasuk reaksi redoks, kalian boleh menggunakan 3 konsep ini, ya, 3 pengertian ini. Ya, boleh menggunakan yang pertama, menggunakan yang kedua, atau menggunakan 3. Tapi yang ketiga ini biasanya lebih bisa menjawab tipe variasi soal apapun, gitu ya. Kalau yang pertama belum tentu bisa menjawab soal-soal dengan spesifik tentang kenaikan atau penurunan bilox, ya. Oleh karena itu kalian harus paham betul dalam penentuan atau aturan penentuan bilangan oksidasi, ya. Nantinya setelah ini kita akan membahas tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi, karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut.
Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau bilox, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan, reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilox, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut berubah menjadi karat.